itu jaraknya lama banget tuh, dari mulai Teteh masuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 itu berapa tahun gitu kan. Selamat datang di podcast Jalur Langit, podcast yang ngobrolin soal mimpi-mimpi di masa depan, harapan-harapan terbaik di masa depan, yang gagal bangun lagi, yang belum bangun segera berdiri gitu. Halo Sobat Langit, selamat datang kembali di podcast Jalur Langit bareng gue Iin. Pagi kali ini gue sekarang sudah bersama dengan salah satu alumni mahasiswi KPI yang sangat luar biasa sekali. Nanti kita akan berbincang-bincang banyak sekali dengan beliau. Dilihat dari pengalamannya beliau selama menjadi mahasiswa KPI, setelah menjadi mahasiswa KPI sampai dengan sekarang, yang nantinya bisa menjadi motivasi, harapan kami bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa-mahasiswa broadcasting and communication yang akan menciptakan atau menumbuhkan semangat-semangat kita utamanya dalam pembelajaran, dan sehingga tidak ada kata-kata lagi kita nyesel gitu masuk ke dalam jurusan KPI. Langsung aja Sobat Langit, di sini gue sudah bersama nih dengan salah satu alumni. Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama kita langsung cekidot. Pasti teman-teman mahasiswa KPI ini sudah nggak sabar. Gimana sih hasil produk dari mahasiswa KPI yang memang salah satu jurusan di UIN yang terakreditasi A gitu. Langsung aja, di sini ada Teh, siapa Teteh? Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Diah Oriza S. Parmita, bisa dipanggil dengan Ocha Teh Dia, atau Teh Ocha nih. Teh Ocha. Nah, iya. Berarti ada dua pilihan. Ocha aja. Lebih banyak. Oh, familiarnya Teh Ocha ketimbang Teh Dia. Iya. Mungkin dia juga pasaran juga ya kalau udah nama dia itu udah pasaran juga. Ya, Teteh kalau boleh tahu nih, itu angkatan berapa Teteh di jurusan KPI? Aku masuk KPI itu tahun 2016, lulusnya itu tepat waktu 2020 angkatan COVID. Wah, keren. Berarti itu online tuh wisudanya bagaimana? Wisuda online. Oh, pertama kali wisuda online. Keren sih. Nah, itu waktu itu berarti wisuda online diadakan di rumah masing-masing dengan memakai Pakai toga, masing-masing. betul. Oh, Didampingi orang tua. didampingin orang tua. Berarti kesannya cukup berbeda ya, Teh ya. Tapi Iya. seru sih. Berarti Karena itu satu-satunya yang online kayak gitu. Iya. Angkatan 2020. Selanjutnya mah tidak online ya, offline? Atau masih udah enggak. udah enggak ya, karena waktu itu COVID itu udah mulai berkurang. Iya, di 2020 itu. ininya terus berkurang, jadi terbatas kalau nggak salah sudah terbatas gitu. Oh iya. Berarti Teteh cum laude nih. Insya Allah pungut. Alhamdulillah. Cum laude harusnya, iya memang cum laude. Cuman karena waktu itu tidak offline mungkin ya, jadi secara beda yang di prestasi juga tidak terlalu berkesan untuk mahasiswa yang memang cum laude yang berprestasi gitu. Tidak ada momen spesial, padahal itu kan 4 tahun sekali ya, bisa dibilang begitu. Hanya ada 1 kali dalam 4 tahun gitu ya Teh. Nah, kira-kira waktu itu Teteh nyesel nggak sih? Enggak dong. Enggak. Oh, Tetap bersyukur. tetap bersyukur. Alhamdulillah. Berarti sudah rentan 5 tahun ya, kurang lebih dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Sudah 5 tahun menjadi alumni mahasiswa KPI. Berarti waktu dulu tuh pas zamannya Teteh, namanya apa? IAIN kah atau? Masih IAIN. Oh, masih IAIN. Masih lagi persiapan UIN kayak gitu. Persiapan UIN. Boleh gak sih Teh ceritain nih, pas waktu itu kan masih gonjang-ganjing nih, katanya mau diuinkan, katanya baru katanya sampai direalisasikannya tahun 2024. Berarti kan wah, itu jaraknya lama banget tuh, dari mulai Teteh masuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 itu berapa tahun gitu kan. Nah, kondisi IAIN pada saat itu tuh gimana sih Teh? Iya. Sudut pandang aku mengenai IAIN pada saat itu ya, menurut aku baik sih, segitu mah baik ya, cukup gitu. Bisa diimplementasikan dengan kuliah jurusan KPI yang jangan nyesel pokoknya di KPI. Insya Allah semua itu ada jalannya sesuai
podcast sekarang jalur langit. Iya, betul. Jurusannya kan mata kuliah kan beragam, semua kan ada yang dari dakwah, ada komunikasi dan lain sebagainya. Itu pasti kepake lah misalnya, pasti kepake buat mau dibawa kemana sih, mau jadi apa sih, nggak akan nyesel insya Allah. Kalau dari pengalaman aku ya dari 2016 ke 2020 tuh dari yang kuliah di gedung di taman, kuliah tuh sempat di sana, pindah lagi ke gedung yang di belakang belum ada cyber ini belum ini. Pokoknya kemajuannya itu luar biasa sih menurut aku. Terus ya seru sih pokoknya mah. Apalagi COVID, kuliah online, bolak-balik bimbingan, skripsi dan lain sebagainya. Pokoknya seru banget sih. Seru ya. Apalagi kalau offline pada saat itu ya. Itu kan segitu online aja bisa dibilang seru, bisa dikatakan seru gitu ya. Apalagi offline. Mungkin kita mahasiswa sekarang tuh harusnya bersyukur gitu ya, Teh ya. Karena bisa offline, sudah tidak ada gangguan hambatan lagi yang besar dari negara ini. Itu lebih maksimal sih untuk teman-teman yang sekarang terus cepet maksimalkan kuliahnya. Pokoknya biar kita tuh nggak bingung mau jadi apa. Kayak lagunya Jura. Aduh, bener banget sih emang. Aduh, ini tamparan banget sih buat Ya, aku sekarang soalnya. harus mempersiapkan Iya. semester 5, iya. semester 5 tuh udah mulai pengalaman aku ya pribadi. Semester 5 itu pasti bakal mikirin skripsi. Iya, sudah Mikirin terpikirkan. skripsi, kita tuh sukanya di mana sih? Mm. Kita tuh mau fokusnya di mana sih buat si skripsi yang mau kita buat? Apalagi itu waktunya kan nggak sebentar. Iya. Kita tuh harus mulai fokus. Misalkan kita sukanya di kan ada yang namanya kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif. Mau suka yang itu nggak tahu nggak. Misalkan itu kita mulai research mau di mana, ngambil di mana gitu, jangan sampai ngikut kata teman. Kita tuh harus punya pendirian sih, lebih ke sih. Terus nih Teh, dengan tadi perjalanan Teteh masuk ke jurusan KPI, aku sebenarnya kepo sebetulnya dengan mahasiswa-mahasiswa KPI, termasuk aku sendiri juga, aku masih mencari-cari jawaban tersebut, tapi sedikitnya sudah ada jawaban gitu. Kenapa? Apalagi pas waktu zamannya Teteh, pada zaman itu tahun 2016 itu kan masih ditinggi-tinggikan banget tuh. Guru, menjadi guru, profesi, tahu jabatan sosial itu apa PNS yang lebih diminati oleh banyak kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang di pedalaman gitu kan. Menjadi guru tuh kayak hal yang luar biasa gitu. Nah, kenapa sih pada tahun itu, tahun 2016, pada saat itu juga aku masih kelas 6 SD MI berarti waktu itu aku masih kecil banget. Aku juga pernah ada cita-cita, wah jadi guru aja dah, jadi dosen aja dah gitu kan. Berarti kan orientasinya ke tarbiyah kalau misalkan aku masuk ke kuliah gitu kan. Tapi kenapa Teteh pada saat itu memilih jurusan KPI yang dimana di sini pun masih terbilang jurusan yang baru, masih muda, belum seperti jurusan tarbiyah keguruan yang memang sudah lama gitu. Gimana tuh Teh kira-kira? Kalau ngomong-ngomong mulai dari mana aku juga bingung ya, kenapa aku milih jurusan KPI. Dulu ada yang namanya expo di sekolah ya, kalau Oh misalnya iya. aku ngeliat brosur IAIN, kan namanya masih IAIN. Aku ngeliat keguruan, nggak salah sih profesi keguruan, tapi aku nggak minat. Segala sesuatu kalau kita nggak minat itu kita bakal ngelakuinnya tuh bakalan setengah-setengah. Iya. nggak sih? Iya betul. Jadi kita semua komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi mungkin base-nya tuh bukan berarti harus penyiaran radio atau dan lain sebagainya. Komunikasi penyiaran Islam kan sekarang udah linear dengan ilmu komunikasi. Iya. Jadi aku mikirnya ya udahlah, aku ambil ilmu komunikasi yang ada di IAIN Cirebon. Mau jadi apa? Aku juga belum tahu. Pasti base komunikasi kan base banget, bakalan kepake gitu, bakalan kepake mau jadi influencer, jadi penyiar radio, dakwah, guru pun kayaknya bisa ya. Bisa, nggak salah seperti itu. Tapi semuanya yang bisa, jadi jangan ragu lah kalau misalkan milih KPI gitu. Oh ya Teh, ini aku sempat lupa nih. Harusnya ditanyain di awal nih. Kita udah ngobrol setengah perjalanan nih, tapi ini aku belum tahu Teteh itu aslinya orang mana nih. Kenapa kok memilih kuliah di IAIN gitu kan? Orang mana Teh? Aku asli orang Cirebon. Orang Cirebon. Aku udah 27 tahun
sekolah dan kuliah di Cirebon. Di Cirebon. Cirebonnya tepatnya di mana Di teh? Kejaksaan Kebon Baru. Oh, di Kejaksaan Kebon Baru. Berarti kalau berangkat kuliah itu waktu zaman 2016 gimana tuh? Transportasinya apakah sudah Terus banyak? udah banyak. Kayak kadang pakai angkot, kadang naik motor gitu sih. Oh iya, naik motor sendiri. Naik motor sendiri. Tapi waktu zaman itu tuh udah banyak kayak ojek online belum sih teh? Udah. Udah Tapi banyak nggak juga ya. seramai sekarang sih. Iya ya. Berarti dulu tuh IAIN masih punya hanya beberapa gedung saja gitu dari betul. tahun 2016 gitu. Cuma gedung utama dekat perpus sama pasca. Ini belum ada. Ini belum ada ya. Kalau gedung FDKI waktu dulu itu udah ada FDK itu atau yang FUA dia dulunya. Oke, Fuad. Dulu Oh Fuad. iya, berarti Dulu fakultasnya masih FUAD masih ya. Oh iya. Berarti di FUAD waktu itu tuh ada berapa jurusan teh? Aduh, aku nggak hafal lagi. Tapi Ada KPI, BKI, PMI, apa lagi ya? Agama apa ya? yang agama-agama yang usuludinnya mungkin ya teh ya. Iya. Iya, aku juga. Aduh, ini literasi historinya atau sejarahnya harus ditingkatkan terkait tentang UIN gitu. Apalagi sekarang UIN makin banyak ya jurusannya. Iya, makin banyak banget. Emang si UIN keren. Semenjak dijadikan UIN kan syaratnya juga harus banyak jurusan gitu, jadi banyak banget gitu. Apalagi kaget yang tadinya fakultas FUAD terus dipecah jadi 2, terus dengan kekurangan gedung gitu kan. Dan sekarang update-nya ternyata FUAD lebih siber banget ketimbang FDKI-nya gitu. Aku kagetnya di situ sih sebenarnya. Iya. Terus nih teh, sama perjalanan di KPI itu gimana sih menurut Teteh kayak kesan apalagi kan ini angkatan COVID ya Teh ya. Kalau kita kan nih sekarang kita bisa podcast begini, kita bisa praktek di beberapa lab yang KPI, ada ruang talk show, ruang-ruang lain yang memang menunjang fasilitas kami. Nah waktu dulu tuh Teteh gimana gitu untuk menunjang fasilitasnya? Ketika ada praktek atau gimana gitu? Dulu mata kuliah aku tuh praktek kan lebih ke dakwah sama ada apa ya MC atau apa gitu. Jadi pakainya tuh yang di gedung di Majasem. Oh, gedung lab yang di Iya, Majasem. terus pernah radio tapi nggak lama sih yang di Pasca. Kalau nggak ada gedung radio ya di Iya, situ. ada di Pasca. Itu praktek cuma di situ. Terus yang di lapangan-lapangan aja lebih kelihatan. Medianya jarang ya karena dulu tuh belum memenuhi. Kalau sekarang kayaknya udah luar biasa sih. Jadi buat teman-teman tuh harus benar-benar manfaatin fasilitas yang ada sih. Iya. Ya ngulik-ngulik buat ke depan. Iya ya, mungkin ini salah satu wadah untuk mengembangkan skill yang sudah dipelajari di mata kuliah. Untuk prakteknya mungkin ya kita manfaatin banget gitu ruang-ruang begini gitu ya Teh. Terus nih Teh, setelah lulus, apalagi ini kan lulusan COVID nih bisa dibilang yang memang berbeda esensinya ketika dibandingkan dengan lulusan yang offline. Dan juga dulu kan masih IAIN, terbatas dengan beberapa fasilitas, sekarang itu sudah UIN. Teteh ketika lulus tuh pikirannya langsung kemana gitu setelah lulus dari KPI? Apakah sebelum lulus dari KPI itu udah ada prospek untuk kedepannya Teteh itu bakal kemana, atau baru setelah lulus baru difikirkan gitu? Iya Teh. Oke, balik lagi ke sebelumnya. Waktu aku kuliah itu aku cuma ikut 1 UKM. Oh iya. Ya itu UKM PSM. Terus saat kuliah 2019 kan belum lulus ya, itu masih mau bikin skripsi dan lain sebagainya. Aku ikut organisasi sosial namanya Jabar Bergerak. Oh iya. Kalau kayaknya teman-teman nggak akan bilang sama Jabar Bergerak. Jabar Bergerak Zilenial yang JBZ itu. Kalau Zilenial kan baru. Oh, baru. Kalau Jabar Bergerak itu yang bukan tadinya sih, sampai sekarang masih dipimpin sama Bu Atalia. Oh. Itu aku ikut di Kota Cirebon. Awalnya itu aku ikut namanya tuh Gasibu, Gerakan Berbagi Nasi Bungkus. Itu tuh kegiatan sosial COVID, bagi-bagi nasi buat ke rumah warga-warga. Di situ aku lagi nyusun skripsi, tapi aku masih ikut kegiatan sosial buat ngisi kegiatan gitu kan. Aku mikir kenapa aku ikut kegiatan sosial kayak gini ya? Ya udah nggak apa-apa gitu buat ngisi waktu luang, buat relasi itu penting banget. Sampai akhirnya lulus kuliah, COVID, aku toga pun
dipindahin sama ketua jalur gerak kota Cirebon Oh, gitu. keren. Bukan sama Pak Rektor. Iya. Karena kan enggak wisuda offline. Terus skripsi, balik lagi ke skripsi. Mungkin aku pernah stuck gak bikin skripsi selama 3 bulan. Oh, kenapa itu kira-kira teh? Bosan aku udah bingung mau ngapain, jadi istirahat dulu 3 bulan sampai akhirnya ya tepat waktu bisa wisuda dan sebagainya. Terus kuliah Juli 2020 nganggur, pasti hanya orang-orang yang beruntung mungkin yang habis kuliah bisa dapat kerja gitu. Aku sempat nganggur, jadi aku ngisi kegiatan aku dengan kegiatan sosial jaga bergerak itu, aku tekuni dan sebagainya. Qadarullah ada salah satu kantor gitu tenaga, dan aku memberanikan diri untuk bilang, boleh nggak sih saya kerja di sini? Karena sebelumnya aku udah kenal sama beliau, terus beliau mungkin mempertimbangkan dan sebagainya. Itu aku masih kosong sih sebenarnya. Ini aku benar nggak ya mau kerja di sini? Karena aku udah coba ngelamar dan sebagainya, emang belum rezeki di luar. Ternyata rezeki itu adalah yang terdekat itu dari relasi itu. Kata beliau, udah dicoba supaya ini sampai sekarang. Jadi udah kerja berarti udah 5 tahun. Dan itu dari yang awalnya honorer ya sekian lah fee-nya dan sebagainya, sampai sekarang aku udah alhamdulillah udah dikasih kepercayaan buat jadi ketiga. Walaupun pada waktu ya. Oh, keren sih. Jadi itu mungkin nggak semua anak goalsnya itu punya juga. Soalnya anak tunggal. Terus anak tunggal mau bapakku. Ada tisu gak, Gar? Ya, tisu dong. Oh, ini cukup mengharukan ya, Teh ya. Keren sih. Gak apa ceritain aja, Teh. Perjalanannya gimana? Karena mungkin orang luar gitu. Kerennya jadi ini jadi itu. Ternyata dari keluarga almarhum bapak aku ya, aku ya punya gitu. Oh iya. Emang sih bukan goals semua orang ya, tapi bapakku tuh belum bisa mewujudin itu buat diri sendiri gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa mewujudin itu gitu. Keren sih, Teh. Keren. Itu mimpi, sebenarnya mimpi daripada keluarga juga. Tapi ketika keluarga belum bisa mencapai di titik itu, Teteh bisa membuktikan hal itu, terutama untuk kedua orang tua Teteh Iya gitu sih, ya. mamaku bangga sih di rumah. Iya. Iya, pasti bangga banget sih. Apalagi ya memang itu keinginan murni dari orang tua. Mungkin. Apalagi Teteh juga anak tunggal satu-satunya gitu. Siapa lagi yang diharapkan, ternyata satu-satunya ini bisa mewujudkan apa yang diimpikan oleh beliau gitu ya, Teh ya. Keren sih, tapi luar biasa walaupun angkatan Covid tapi sampai sekarang gitu. Bener-bener, jadi ya angkatan Covid itu nggak bisa jadi masalah, guys. Iya, tidak ada yang namanya angkatan Covid. Wah, angkatan Covid online nggak guna, nanti nggak dapat kerjaan yang bagus. Ini nih bukti ya, nih ada angkatan Covid, ada Teh Ocha, apalagi anak tunggal dengan berbagai keterbatasan dulu yang ada, tapi bisa membuktikan gitu. Dan ya inilah jurusan KPI, hasil daripada pembelajaran yang ada di KPI itu seperti ini, dari mulai mentalnya, terus intelektualnya, pengetahuannya, kapasitas dirinya juga pasti berbeda gitu. Terus Teh nih, nah tadi kan sempat disinggung, diucapin juga sama Teteh tuh pernah mandek sama 3 bulan ketika skripsi gitu. Ini balik lagi berarti ya. Balik lagi pernah mandek sama 3 bulan. Nah itu apa yang ada di pikiran Teteh gitu? Selama 3 bulan itu memutuskan untuk berhenti, break dulu, tidak memikirkan skripsi, terus terpikirkan lagi dan semangat lagi untuk menyelesaikan hal itu sampai terbilang itu komlot lulusnya gitu.
Iya teh, ceritakan coba teh. Aku tuh sempat 3 bulan karena ini bab 4 mau diapain ya? Oh Bab 4 gitu. bab 5 tuh mau diapain ya? Bingung. Mikir dulu, terus lama kelamaan tuh jadi kemotivasi sendiri. Ini kalau misalkan aku tunda, aku nggak tepat waktu, aku bayar kuliah lagi. Iya itu. Nah itu yang aku pikirin tuh. Bayar kuliah lagi, bingung lagi ini. Jadi sampai akhirnya dikebut. Sebenarnya tuh udah dikerjain pertama kali buka laptop tuh bakalan terus dikerjain pengen cepet selesai. Jadi yang susah itu mulai Mulainya. tapi lama kelamaan akhirnya selesai revisi tanda tangan kejar ke dosen sampai ke bermanfaat. Aku dulu pembimbingnya Pak Oh iya sampai Pak. bermanfaat akhirnya sidang gitu. Lebih ke bayar kuliah lagi nih nanti kalau Iya. lebih kayak itu sih. Tapi waktu itu tuh teteh dapat beasiswa atau Aku dapat reguler? beasiswa sekali dari Basnas. Oh, Ikut Basnas. berarti kalau beasiswa Basnas tuh tidak selamanya ada ya? Beda sama bidik misi. Iya, waktu itu bidik misi ya, sekarang mah namanya KIP ya. Oh, sekarang mereka Iya, KIPK. Sekarang udah nggak ada bidik misi lagi soalnya teh. Tuh kan banyak perubahan di UIN. Iya bener. Terus juga terbilangnya UKT UIN menurut teteh waktu dulu tuh masih affordable nggak sih? Iya, masih. Menurut aku masih terjangkau sih. Kayaknya sekarang udah luar biasa ya. Ya ada peningkatan. Dulu aku nggak tahu deh golongan berapa ya, lupa masih 900.000. Dulu aku masih 900.000. Yang UKT berapa itu tuh? Lupa aku. Lupa banget. Ada berapa? Ada 5 ya kalau nggak salah ya. Iya ada 5 Cuma aku nggak tahu tingkatannya. yang berapa. Ini 900. Nah yang paling itu 400. Nah aku tuh yang 900 ya. 900 yang paling rendahnya berarti 400 ya. Sampai sekarang juga masih ada sih teh yang 400. Cuman dari 400 itu UKT 1 anjlok ke UKT 2-nya itu yang Jauh. bikin jauh. 2 juta. Kalau di jurusan KPI sendiri 2.050.000. Ya itu dari UKT 1 sampai UKT 2 tuh wah, selisihnya luar biasa itu. Gitu. Terus tadi ngomongin soal perjalanan teteh bisa masuk ke salah satu perusahaan Plat merah ya. Kita sebut plat merah. Iya. Plat merah itu kira-kira bisa di-spill nggak sih teh sedikit gitu perusahaannya apa, terus proses masuknya gimana sampai dengan teteh bertahan 5 tahun dan akhirnya diangkat menjadi P3K gitu. Oke. Dulu aku dulu magang bukan PKL. PKL apa magang sih kan namanya? PPL. PPL dulu di Cirebon. Kayaknya sekarang mah udah merambah ke merah. Udah beberapa dinas. Aku suka dengar ada dari KPI. Oh iya. Waktu itu juga pernah ada di protokol. Oh iya. Aku dulu di protokol. Oh, ikut juga? Maksudnya aku kerja dulu di protokol. Kerja. Tahun di protokol tuh tahun 2023 sampai 2022 sampai 2024 kayak gitu. Jadi mendampingi salah satu istri kepala daerah. Terus sampai sekarang beliaunya kan udah turunnya udah balik lagi. Jadi pengalaman sih dan aku masih bertahan. Jadi sekarang pas menjadi P3 itu aku pindah bagian namanya di bagian umum. Kantornya di mana? Kantornya di Jalan Siliwangi. Nanti barangkali sih pasti ada kayaknya yang magang di sana, yang PPL di sana. Karena kemarin juga ada. Tahun ini ada, tahun kemarin ada. Terus ya sekarang mah udah bisa ke plat merah beberapa KPI itu karena Iya. di beberapa dinas itu udah ada alumni KPI-nya. Iya. Disbudpar, terus Setda, terus mana lagi ya? Lupa aku udah apa sih? Emang ternyata nggak kaleng-kaleng ya KPI ini ya. KPI itu nggak Karena kita nggak terbatas lingkupnya itu sekolah ataupun perguruan tinggi yang nggak cuma sebesar di mana gitu ya. di kantor Kantor juga bisa gitu. Kita bisa merambah ke sosial dan itu pun tidak dibatasi kita sosialnya mau kemana gitu ya teh ya. Emang KPI itu jurusan paling the best sih menurutku ya. Pilihan aku awalnya juga aku pas waktu mau memilih jurusan ada yang intervensi masuknya ke guru aja karena nanti guru tuh begini nanti ya brainnya tuh guru tuh luar biasa gitu kan. Tapi di sisi lain aku anak sosial walaupun dulu aku MA-nya itu ngambilnya Yes. IPA. Tapi aku suka dengan dunia sosial gitu. Aku suka dengan sosial, berorganisasi, kenal dengan semua orang, banyak orang gitu kesana kemari itu suka, makanya
ketika milih-milih mana nih perguruan tinggi yang ada di Cirebon yang negeri, ada di UIN, dipilah lagi kira-kira jurusan apa nih yang cocok dengan kemampuan aku gitu. Ketika aku analisis, wah dapetlah KPI gitu, komunikasi penyiaran Islam. Nah terus nih ketika Teteh sudah masuk ke dalam jabatan sosial, sudah menjadi P3K, yang Teteh renungin atau Teteh alamin, Teteh pikirkan apa sih yang ada atau yang dipelajari pada saat Teteh menjadi mahasiswa KPI dan memang sangat-sangat bermanfaat di lingkungan Teteh kerja sekarang itu apa gitu, yang menunjang Teteh bisa sampai di titik ini itu apa? Karena dulu aku di KPI itu tekun ke komunikasinya. Komunikasi. Itu penting banget, apalagi sama orang-orang yang kita izin Bu, izin Pak gitu. Itu tuh pasti kepake banget. Kuliah itu benar-benar kepake banget di dunia kerja aku. Apalagi waktu aku kerja masih di protokol itu sering nemuin orang-orang penting gitu kan. Kita terus benar sopan, karena kalau misalkan kita salah dikit, blunder dikit, pasti gak akan kepake. Itu pasti gak akan kepake dan pasti mulut ke mulut. Si ini nih gini nih, si ini nih gini, dan itu bakalan jadi itu harus benar-benar dipelajarin sopan satu nanti itu pokoknya dalam beretika baik di medsos kayak gitu ya, pokoknya harus benar-benar dipikirkan baik. Kira-kira kalau aku ngelakuin ini bakalan gimana enggak ya, kalau aku ngelakuin ini viral nggak ya, viral itu viral negatif apa viral positif gitu ya. Terus satu lagi ini sih buat pesen aja ya, pesen buat teman-teman kalau someday ada yang PKL di plat merah dimanapun, entah di Setda, entah di dinas Bupar, entah di dinas ini dan itu sebagainya, kalian boleh branding diri kalian sendiri karena itu benar-benar boleh, tapi ingat waktu, karena pengalamanku ada dulu mahasiswa KPI beliau itu memang ditempatkan di Setda, di protokol, tapi kan sebenarnya base-nya itu humas ya. Humas dan protokol kan beda. Iya beda. Protokol itu buat nge-treat si bapak ibu yang terhormatnya. Kalau humas kan hanya berita-berita dan sebagainya. Jangan sampai jebret dikit update. Karena nggak semuanya itu langsung diupdate hari itu. Jangan sampai, karena itu kan rahasia ya sebenarnya. Privacy gitu ya. Supaya itu nggak boleh. Jadi kita tegur. Waktu itu karena tegur si tersebut jadiin pelajaran sih sebelum dan sekarang kayak gitu, benar-benar nggak boleh. Apalagi waktu itu mau kunjungan presiden dan dia langsung ada pada hari itu, sebenarnya kan bangga jadi dan sebagainya, tapi kira-kira kalau kayak gini nih bakalan gimana ya, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi lebih ke live post juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak kayak gitu juga tuh media sosial. Itu mungkin aturan-aturan bermedia itu ya Teh ya, bagaimana untuk mengamankan ya privasi yang itu kan kalau mau ngupload apalagi ini berkaitan dengan plat merah gitu kan, tidak sembarangan, harus seizin dengan orang atau penanggung jawab yang mengadakan kegiatan tersebut gitu ya. Aku juga sempat beberapa kali ngobrol dengan salah satu humas yang ada di plat merah kabupaten, tapi ya memang seperti itu, ketika dia itu ngupload tanpa seizin dengan inisiatif sendiri, karena itu dia kira itu adalah berita yang hard file yang memang harus di hard news kok hard file sih hard news yang memang di up di hari itu juga, tapi orang yang bersangkutannya, tokoh yang di dalam video tersebut itu ternyata tidak terima, keberatan. Iya, kenapa di up, ini kan ada unsur-unsur privasinya. Iya, ditegur lah dan akhirnya ya di take down itu video-video yang udah gitu ya. Lebih baik live post sebenarnya. Wah ternyata dia bisa kayak sini ya, gini nggak masalah, tapi nanti dulu tahan dulu jempolnya gitu. Tahan dulu jempolnya, mau dibilang keren juga boleh, biar yang dibilang keren juga boleh, sebenarnya nggak salah, tapi ditahan dulu ya, lagi banyak bisa sensitif juga. Mungkin karena saking inisiatifnya mahasiswa KPI itu, jadi saking bangga, betul. Kira-kira ada poin atau apa ya,
Kira-kira ada poin penting atau value Teteh yang menggambarkan Teteh itu jurusan KPI sehingga orang-orang tuh melihat, wah, menjadi poin plus gitu untuk Teteh ketika Teteh itu backgroundnya anak komunikasi gitu. Apalagi Teteh fokusnya di komunikasi. Ada tidak sih Teh? Ada, pasti ada banget, karena komunikasi ilmu komunikasi penyiaran Islam itu kan base-nya ya komunikasi, kepake banget tiap hari, ngobrol sopan santun, nyuwun sewu bapak dan bapak izin dan sebagainya, dan itu pasti orang tuh bakalan udahlah sama dia aja, karena dia orangnya gini karena gue orangnya gini, nggak malu sama si A karena dia orangnya kayak gini. Itu udah dipelajarin sebelum saat kuliah, harus ngobrol sama orang tua dan sebagainya, cara berbicara, cara menatap dan lain sebagainya gitu. Jadi orang tuh bakalan ngasih kepercayaan lebih ke kita gitu. Yang penting balik lagi ke gimana sih caranya biar orang tuh percaya sama kita gitu, biar orang tuh itu ke kita dan kita juga bisa ngejaga kepercayaan mereka gitu. Juga ngecewain sih gitu aja. Dan juga kenyamanan berkomunikasi itu penting ya mungkin ya Teh. Entah tatap muka atau di chat, karena nggak semua orang mau dijawab, misalkan orang tuh jutek banget itu juga nggak bagus. Itu enggak. Kalau di platform PKP itu enggak. Kayaknya udah langsung disingkirin, udah lah skip. Yang paling singkat pada tuh cuma baik pak, baik siapa. Kalau paling singkat. Iya. Kayak udah Bestie ini kali ya. Kecuali udah bestie. Oke Pak. Iya. Barangkali yang berminat di plat merah, kayaknya mungkin beberapa orang pengen banget di plat merah. Iya, betul. Tapi ya itulah tips kalau misalkan barangkali di plat merah mau jadi fotografinya, kalau videografinya ada aja, pasti kepake juga. Jadi itu harus ada protokol, jadi dokumentasi pimpinan, bisa ngikut ke pimpinan buat foto dan sebagainya, dan ilmu megang kamera juga pasti kepake saat kerja. Megang, tolong colokin HDMI ke laptop buat klien itu juga pasti kepake. Tapi di sisi lain itu ada nggak sih Teh kayak afirmasi oleh orang-orang dalam ketika kita masuk jurusan KPI ini, kita kan punya skill di bidang itu, di bidang kemediaan, misalkan di bidang jurnalistikan, tapi ordal itu mempengaruhi atau mengacak-acak skill-skill yang sudah kami bangun, yang kami punya, bisa menuangkan manfaat atau bisa dikembangkan di jajaran lingkungan yang plat merah itu gitu, tapi di-skat lah oleh oknum-oknum ordal gitu. Iya, harus ini aja yang kenal aja nih gitu. Sekarang pengalaman sekarang di tahun 2025 dan kalian ordal. Iya Karena sih. semuanya by sistem. Kalau misalkan someday ada orang yang kayak gitu, ya kita buktiin aja. Kita tuh nggak kayak gitu loh Pak. Saya dan lain sebagainya. Monggo kita selesaikan baik-baik dan lain sebagainya, atau misalkan secara face to face atau dan lain sebagainya. Jadi kita jangan sampai nyerah, jangan sampai ngotot-ngotot banget. Yang penting kita kasih kepercayaan, kasih bukti kalau kita tuh nggak kayak gitu, kalau kita tuh ini dan itu. Tapi waktu itu ketika Teteh ngebangun kepercayaan dengan beberapa orang di situ, Teteh nunjukin gak sih kayak portofolionya Teteh, atau kayak Teteh lebih menekankan perihal perilaku Tetehnya gitu, perilakunya ya. Biar orang tuh nyaman sama aku dan akhirnya mau sharing, mau ngobrol, karena nggak semua orang tuh dapat gitu. Yang penting komunikasi, bangun kenyamanan, nggak tegang-tegang banget, nggak serius-serius banget. Yang penting kalau ada yang serius ya kita seriusin, kalau misalkan lagi bicara kita Sesuaiin jadi ya. Iya sih. Emang kadang tuh banyak juga yang bilang anak komunikasi itu harus jadi kayak bunglon Teh. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan warnanya, kita harus menyesuaikan berkomunikasi dengan siapa, background orang itu apa, dan cara gaya komunikasinya seperti apa. Kita tuh harus bisa gitu nge-backup atau menjadi bunglon dalam beberapa. di rumah lagi galau-galau tiba-tiba ketemu orang kita senyum. Iya ya. Gitu sih. Yang penting pas ketemu orang udah harus senyum, harus bisa menyesuaikan, harus ngobrol lagi, soalnya tidak terjadi apa-apa gitu aja. Kayak berusaha bersikap profesional walaupun keadaan kita lagi berantakan, ternyata dunia hancur ini. Iya. Ya sih Teh, mungkin sharing kita pada hari ini
Segitu saja Teteh. Iya, tadi juga sudah banyak banget yang dipaparin oleh Teteh. Pengalamannya luar biasa sekali dari mulai tahun 2016 hingga terpapar COVID pada proses pembelajarannya sampai dengan mencoba untuk masuk ke dalam salah satu lingkungan plat merah dan akhirnya dan alhamdulillahnya itu diterima sampai dengan sekarang menjadi P3K. Luar biasa, menurutku itu pencapaian yang sangat-sangat memotivasi untuk kita mahasiswa KPI, terutama ya aku sendiri gitu. Aku juga pengen tuh perjalanannya semulus itu. Ya mungkin enggak semulus sih. Maksudnya kayak orang kan Terus ya asli emang aslinya mah enggak, maksudnya kalau diringkas gitu kan. Ya walaupun prosesnya ya pasti lika-liku, naik turun gitu ya, tidak gampang juga. Dari Teteh nih ada enggak kira-kira beberapa kata closing statement yang ini harus menjadi pegangan gitu untuk mahasiswa KPI atau menjadi prinsip mahasiswa KPI dimanapun mahasiswa itu berada, apalagi ketika sudah lulus dari jurusan KPI ini. ya apa ya, aku bingung ya ngomong apa ya. Aku sih lebih ke kalau misalkan aku udah mulai, lakukan apa yang gitu ya. Terus yang kedua komunikasi, yang penting komunikasi, attitude, etika, santun kan itu benar-benar kepake. Orang first impression itu jadi ini orang apa sih sampai kayak gitu, bisa nyaman dan sebagainya, dan ya bakal sering komunikasi lagi, jadi orang tuh nggak akan bosen dan nggak akan sebel juga. Yang penting komunikasi, jangan singkat pokoknya. Yang penting bisa dua arah komunikasi, jadi orang tuh senang sama kita gitu. Udah sih itu aja. Oke Teteh, keren banget pokoknya buat Teh Ocha ya. Iya, ini adalah salah satu mahasiswa KPI alumni yang bisa membuktikan bahwasanya di jurusan KPI ini prospek kedepannya, orientasi kedepannya itu tidak terbatas, tidak hanya di lingkup 1, 2, 3, tapi puluhan bahkan ribuan kita bisa masuk ke dalam ranah-ranah itu. Dan pembelajaran-pembelajaran yang ada di jurusan KPI juga terbukti sangat bermanfaat dimanapun kita berada. Makanya tadi anak KPI itu harus bisa menjadi bunglon. Jadi dimanapun tempatnya kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tempat atau lingkungan tersebut kita berada. Tadi beberapa pesan dari Kak Ocha, Teh Ocha, jangan berhenti ketika sudah memulai. Jangan memikirkan hambatan-hambatan atau hal yang akan menjadi dampak buruk bagi kedepannya, tapi fokuslah pada tujuan utama, jangan melenceng dari hal itu, sehingga fokus kita atau tujuan yang akan kita raih itu bisa tercapai walaupun dengan proses yang sangat panjang, walaupun dengan proses yang tidak gampang. Ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia, tapi percayalah, apa yang kita usahakan pasti akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Segitu saja dari saya, Iin. Jangan lupa follow podcast Jalur Langit di YouTube-nya. Jangan lupa subscribe juga IG-nya podcast Jalur Langit, Spotify-nya juga podcast Jalur Langit. Sekian dari saya. Bye-bye.